Halo semua, di sini me and friends mau jelasin ke kalian nih gimana governance digital suatu negara yang ada di Amerika Utara. Bukan Amerika Latin loh ya. Negara apa itu? Kanada? Masih bukan. Negara itu ialah El Salvador. Yap, El Salvador. Pada bagian ini, kita akan membahas sejarah perkembangan e-governance di El Salvador dari waktu ke waktu. Yuk, simak penjelasannya. Sejarah perkembangan e-governance di El Salvador dimulai pada tahun 1990-an, di mana pemanfaatan teknologi informasi berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di berbagai negara. Pada tahap awal, digitalisasi menghadapi tantangan dalam tata kelola, regulasi, dan keamanan cyber. Faktor kunci yang mendorong kemajuannya adalah reformasi sektor telekomunikasi pada tahun 1996, yang membuka persaingan dan mempercepat pertumbuhan akses internet di masyarakat. Memasuki periode tahun 2000 hingga 2005, e-governance memberikan manfaat nyata karena semakin banyak warga yang memiliki akses internet di rumah. Di masa ini, layanan administrasi mulai tersedia secara online dan informasi publik dapat diakses melalui portal resmi pemerintah. Contoh situs resmi Kementerian Keuangan El Salvador atau Ministero de Hacienda yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai prosedur administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 2010-an, pemerintah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem birokrasi guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan dan memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat. Inisiatif tersebut meliputi pengembangan sistem layanan publik digital, meningkatkan transparansi administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kebijakan publik. Langkah penting lainnya terjadi pada tahun 2018 ketika pemerintah mengesahkan Law on Administrative Procedure. Undang-undang ini bertujuan menyederhanakan proses birokrasi dan mendorong digitalisasi layanan pemerintahan. Tahap penting lainnya dalam perkembangan digital governance di El Salvador terlihat pada tahun 2021 ketika pemerintah secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Kebijakan ini menandai langkah inovatif dan konkret dalam pemanfaatan teknologi digital di bidang ekonomi dan keuangan. Sejak 7 September 2021, Bitcoin diakui sebagai alat pembayaran resmi yang digunakan berdampingan dengan dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadikan El Salvador sebagai negara pertama di dunia yang melegalkan cryptocurrency sebagai legal tender, serta dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat digitalisasi ekonomi, memperluas inklusi keuangan, dan menarik investasi berbasis teknologi ke dalam negeri. Di era digital seperti sekarang, pemerintah juga harus ikut berinovasi dong. Contohnya seperti di negara El Salvador. Nah, gimana sih model digital governance di negara El Salvador? Yuk, simak penjelasannya. Jika dilihat dari model interaksi e-governance, kebijakan ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pemerintah dengan berbagai aktor. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat terlihat dari penggunaan aplikasi digital untuk transaksi sehari-hari. Sementara itu, hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha tercermin dari dorongan untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan sistem ini. Melalui pendekatan ini, teknologi digital tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan perbankan formal. Teknologi kripto diharapkan mampu memperluas akses keuangan, menarik investasi asing, serta menekan biaya pengiriman uang dari luar negeri. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan.
Salah satunya adalah rendahnya tingkat penggunaan aplikasi oleh masyarakat secara berkelanjutan. Banyak pengguna yang hanya memanfaatkan aplikasi untuk mendapatkan insentif awal dari pemerintah tanpa melanjutkan penggunaannya dalam jangka yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digital governance tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi tersebut. Kalian pernah kebayang nggak sih bagaimana cara teknologi dapat mengubah pelayanan pemerintah menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih mudah? Di era digital seperti sekarang, inovasi dalam pemerintahan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, yuk kita bahas best praktik negara El Salvador. Salah satu best praktik governance digital yang diterapkan di negara El Salvador adalah pengembangan Chivo Wallet. Chivo Wallet merupakan dompet digital yang dibuat oleh pemerintah El Salvador untuk mendukung penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di negara tersebut pada masa pemerintahan Nayib Bukele. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan digital kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank. Untuk mendorong penggunaan aplikasi ini, pemerintah memberikan insentif sebesar $30 kepada warga yang mengunduh Chivo Wallet serta membangun ratusan ATM Chivo di berbagai wilayah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mempermudah transaksi digital dan mempercepat pengiriman uang dari luar negeri dengan biaya yang lebih murah. Dengan demikian, pengembangan Chivo Wallet menjadi salah satu upaya pemerintah El Salvador dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung inklusi keuangan dan penguatan ekonomi digital. Kalian pasti tahu dong, di setiap program maupun inovasi pasti ada yang namanya kendala dan juga hambatan. Jadi aku bakal jelasin nih apa aja sih yang bakal menjadi kendala serta hambatan tersebut. Let's check it out. Implementasi digital governance di El Salvador menghadapi 3 tantangan utama. Yang pertama ialah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Bitcoin dan aplikasi Chivo Wallet. Banyak masyarakat masih lebih memilih untuk menggunakan uang tunai. Yang kedua ialah masalah teknis dan keamanan sistem. Sejak awal, aplikasi ini mengalami gangguan dan kasus penipuan, sehingga masyarakat masih ragu untuk menggunakannya. Yang ketiga ialah rendahnya tingkat penggunaan teknologi. Sebagian masyarakat hanya menggunakan aplikasi untuk mendapatkan bonus, tanpa melanjutkan penggunaannya. Kesimpulannya ialah keberhasilan digital governance tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga ada kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Lesson learned yang pertama, bagi Indonesia, pengalaman digitalisasi dari El Salvador memberikan pembelajaran bahwa transformasi digital dan tata kelola pemerintahan perlu didukung oleh strategi yang komprehensif, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan keamanan data, hingga pembangunan infrastruktur digital yang merata seluruh wilayah. Yang kedua, implementasi transformasi digital di Indonesia terlihat pada pasca Soeharto. Indonesia memulai serangkaian reformasi tata kelola yang bertujuan untuk desentralisasi dan demokratisasi di tahun 1998. Yang ketiga, pengalaman El Salvador juga menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan regulasi keamanan data. Yang terakhir, oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa pengembangan digital governance tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada dukungan sumber daya manusia dan peraturan undang-undang yang dirancang secara matang.